dalam rumusan KUHP baru ini memang dijelaskan perbuatan itu dilarang. Yang dilakukan dalam perintah jabatan itu memang sesungguhnya dilarang. Dan yang hapus itu adalah melawan hukum. Kalau ada keraguan-raguan, maka perlu dilihat dari sisi subjektif on-reh elemennya. Nah, tapi memang saya bisa memahami bahwa ketika membaca apakah ada hubungan secara de facto dan jure pengadilan efektif, kadang-kadang penuntut umum dari literatur yang saya miliki, seorang bawahan itu berada dalam situasi yang sulit untuk mengabaikan atau menolak atau menghindari adanya perintah tadi, sehingga membawa dia pada sikap determinisme tadi, bahwa kehendak dia nggak ditentukan sendiri tapi bergantung pada faktor lingkungan yang merupakan satu mata rantai akibat dari apa yang dia putuskan. Demikian. Jaksa pertanyakan keterangan saksi ahli soal Baradae tak bisa dipidana. Jaksa penuntut umum atau JPU Sugeng Aryadi mencecar saksi ahli meringankan Richard Eliezer alias Baradae, Albert Aris, soal perintah jabatan. Albert Aris sebelumnya mengatakan Eliezer tidak bisa dimintai pertanggungjawaban karena perintah jabatan dari Verdi Sambo. Sugeng kemudian mengatakan bahwa di pasal 103 KUHP militer ada ketentuan prajurit untuk mematuhi perintah atasan. Salah satunya adalah perintah dinas wajib dilakukan jika tak bertentangan dengan hukum. Kepolisian itu adalah mengatur militer, seperti itu. Jadi maka ini tidak terlepas dari adanya perintah jabatan itu, tidak lepas dari adanya doktrin militer. Betul. Nah, tadi kalau ahli mengatakan bahwa hal tersebut, coba di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 103 kalau nggak salah, kalau saya salah mohon ditegur majelis. Jadi pasal 103 KUHP itu ada beberapa yang tentang kewajiban prajurit bawahan melaksanakan perintah atasan. Nah, ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang Pidana Militer. Satu, bahwa prajurit bawahan berkewajiban melaksanakan perintah atasan dalam hal perintah tersebut merupakan perintah dinas. Perintah dinas. Ini jelas termaktub di dalam pasal 103 ayat 1 KUHPM Pidana Militer. Nah, oleh karena itu, kenapa saya kaitkan dengan doktrin tadi, bahwa selama ini di Indonesia adalah bahwa perintah jabatan itu adalah doktrinnya doktrin militer. Ini kalau ini pendapat saya. Jadi kalau tadi mengatakan, saya rasa ahli pasti akan sependapat. Nah, namun ada ketentuan-ketentuan di dalam pasal itu, ada ketentuan-ketentuan terkait masalah itu, yaitu satu, disampaikan oleh atasan yang berwenang. Tadi ahli sudah menyebutkan. Kedua, dalam lingkup kewenangannya yang berisi perintah dinas atau berhubungan dengan kepentingan dinas. Ini ada 3, tidak bertentangan dengan hukum. Ini yang paling pokok, tidak bertentangan dengan hukum. Perintah jabatan itu tidak bertentangan dengan hukum. Nah, ada lagi ayat B-nya, prajurit bawahan yang melakukan atau tidak mentaati walaupun itu perintah atasan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut tidak diterapkan pasal 03. Ada lagi peraturannya. Begitu juga di dalam huruf C, majelis hakim dalam mengadili tindak pidana yang dilakukan bawahan karena melaksanakan perintah atasan harus memperhatikan tersebut. Makanya kami kaitkan dengan doktrin tadi supaya nanti kita memahami bahwa perintah dinas itu apa. Nah, itu ada 3 juga, yaitu situasi dan kondisi psikologis prajurit bawahan pada saat menerima perintah tersebut. Tadi sudah disebutkan oleh ahli. Kedua, intelektualitas dari prajurit bawahan pada saat menerima perintah tersebut. Ketiga, perbedaan jenjang kepangkatan tersebut. Maka menurut ahli tadi bahwa perintah jenjang itu bisa masuk. Apakah ini masih dilakukan di dalam salah satu tadi menyangkut masalah perintah jabatan itu salah satunya adalah di kepolisian.
Mohon bisa mendapatkan pencerahan ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih menurut umum. Luar biasa sekali pertanyaan Anda. Tapi begini, yang disampaikan oleh penutup tadi adalah dalam lingkup militer yang bersifat tentu bersifat leg spesialis ya dari KUHP. Dan pasal 51 KUHP sebagai ketentuan umum ini sebenarnya untuk sipil. Nah makanya kalau kita kaitkan juga, ada juga ketentuan di pasal 413 kan tentang kejahatan jabatan. Manakala seorang komandan angkatan bersenjata yang menolak atau mengabaikan menggunakan kekuatan di bawah perintahnya yang diminta penguasa sipil, ada ancaman pidana untuk itu. Nah, jadi memang ini konteksnya adalah kalau ada keraguan-raguan akan hapusnya elemen melawan hukum tadi, yang seperti saya sampaikan dalam konteks perintah jabatan atau antelok level, maka kita harus melihat dari sisi kesalahan psikologisnya. Apakah dia memiliki guilty mind untuk melakukan tersebut? Sekalipun memang dia tahu bahwa itu perbuatan yang salah, yang dilarang, yang melawan hukum, bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Tetapi ketika dia berada dalam konteks seperti itu, maka ukuran-ukuran kesalahan normatif sangat sulit untuk dipakai. Tadi penutupmu juga menyampaikan bagaimana keadaan psikologisnya kan. Saya kutip kembali. Jadi itu sangat matters untuk menentukan bagaimana apakah seseorang itu bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak. Demikian betul. Terima kasih, ahli. Oleh karena itu saya masih harus mendapatkan pencerahan lagi menyangkut hal tersebut. Maka berkaitan dengan hal tersebut, melihat adanya, kalau saya melihatnya dari perintah jabatan itu adalah menyangkut masalah doktrin militer, walaupun pasal 51 KUHP jelas itu untuk sipil. Namun ini yang nggak bisa kita lepaskan, karena apapun yang ada ini adalah untuk mengkrip seolah-olah bahwa suatu perintah jabatan itu menjadi suatu perintah kedinasan, walaupun tadi saya sampaikan kepada ahli bahwa itu secara tiga tadi ada yang dilarang oleh secara sosial masyarakat, dilarang untuk dilakukan hal-hal seperti itu. Nah ini menjadi suatu hal yang harus kita jelaskan pada masyarakat bahwa ini apakah hal-hal tersebut bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah, menurut ahli bagaimana ini? Ya, mungkin tadi saya terima kasih penuntut umum. Makanya tadi saya sudah jelaskan, memang pembentuk undang-undang tidak menentukan perbuatan apa yang tadi item-item yang penuntut umum sampaikan tadi, tidak membatasi tersebut. Maka dari itu untuk membereskan segala perdebatan yang ada dalam rumusan KUHP baru ini memang dijelaskan perbuatan itu dilarang. Yang dilakukan dalam perintah jabatan itu memang sesungguhnya dilarang. Dan yang hapus itu adalah melawan hukum. Kalau ada keraguan-raguan, maka perlu dilihat dari sisi subjektif on reh elemennya. Nah, tapi memang saya bisa memahami bahwa ketika membaca apakah ada hubungan secara de facto de jure pengadilan efektif, kadang-kadang penuntut umum dari literatur yang saya miliki, seorang bawahan itu berada dalam situasi yang sulit untuk mengabaikan atau menolak atau menghindari adanya perintah tadi. Karena jargon-jargon seperti siap laksanakan itu sangat mungkin menjadi suatu hal yang menentukan tadi faktor lingkungan dia, sehingga membawa dia pada sikap determinisme tadi, bahwa kehendak dia nggak ditentukan sendiri tapi bergantung pada faktor lingkungan yang merupakan satu mata rantai akibat dari apa yang dia putuskan. Demikian.